Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, melihat besaran angka fantastis ratusan miliar. Serta yang buat geger karena ada kata-kata meja kasino yang diduga jadi tempat pencucian uang Lukas NMB. Dan yang tak kalah penting, karena menjadi ironi, ini terjadi di tengah kondisi perekonomian masyarakat Papua. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah, saudara. Bak Gunung Es, kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah ini rupanya hanya permukaannya saja. Ada dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lukas NMB dengan nilai angka fantastis. Lagi-lagi, Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan fantastis terkait kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Dana otonomi khusus Papua sejak digelontorkan pada 2001 hingga sekarang senilai lebih dari 1.000 triliun rupiah tidak sampai ke warga Papua. Dan sebesar 500 triliun rupiah, saudara, ini tidak sampai ke masyarakat. Terjadi di masa kepemimpinan Gubernur Lukas NMB pada 2013 sampai sekarang. Soal dana otsus ini, Mahfud pun menyindir nih pejabatnya, foya-foya, masyarakatnya miskin, kelaparan. Kita simak pernyataan Mahfud MD. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin, kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Nggak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total penduduk di Papua berjumlah 4,3 juta jiwa. Dan 26,56% diantaranya saudara atau 922,12 ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase ini tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Melihat data ini, sindiran Mahfud ini bisa jadi masuk akal ya. Negara sudah menggelontorkan banyak uang untuk pembangunan Papua lewat dana otsus, tapi realisasinya malah tidak sampai ke masyarakat. Saya tampilkan sebagian potret bagaimana kondisi di salah satu wilayah di Papua, tepatnya di Asmat, saudara. Tahun 2018 lalu kalau kita ingat, terjadi kejadian luar biasa, campak dan gizi buruk melanda Asmat Papua. 72 anak meninggal dunia. Hingga saat ini pun masih banyak ditemukan kondisi anak-anak yang mengalami gizi buruk. Bayangkan, dalam 2 periode kepemimpinan Lukas NMB, apabila 500 triliun rupiah ini bisa dimanfaatkan dengan baik di Papua, berapa banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat dibangun. Sebagai putra daerah, karir politik Lukas NMB memegang kursi pemerintahan di Papua itu terbilang mulus. Dimulai menjadi wakil bupati di Puncak Jaya di tahun 2005. Akan tampil sebentar lagi. Ini merupakan potret di Asmat, saudara, bagaimana kondisi masyarakat Papua. Sangat berbeda ya dengan tindakan dilakukan oleh pemimpinnya. Kalau disebutkan oleh KPK, memakan uang negara ratusan miliar rupiah, bukan angka yang main-main. Kita akan melihat bagaimana perjalanan karir dari Lukas NMB, saudara. Jadi wakil bupati di Puncak Jaya di tahun 2005. Oke, 2 tahun kemudian naik menjadi bupati Puncak Jaya periode 2007 sampai 2012. Lukas NMB terpilih menjadi gubernur Papua selama 2 periode, 2013, 2018, dan 2018 sampai 2023. Lukas NMB pun dipercaya menjadi ketua DPD Demokrat di Papua sejak 2006 hingga saat ini. Dan menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, total kekayaan Lukas NMB yang laporkan pada 2021 besarnya 33,7 miliar rupiah, saudara. Besarnya ini terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 13,6 miliar.
Kemudian 4 unit mobil total 932 juta rupiah. Kepemilikan surat berharga senilai 1,2 miliar rupiah dan harta kas senilai 17,9 miliar rupiah. Kalau melihat kekayaan Lukas NMB yang tercatat ini jauh berbeda dengan pernyataan PPATK dan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan temuan transaksi mencurigakan atas nama Lukas NMB hingga ratusan miliar rupiah. Salah satu yang bikin geger adalah temuan aliran dana sebesar 560 miliar ke meja judi. Dan untuk membeli perhiasan dan jam mewah sebesar 550 juta rupiah. Ini yang tengah diselidiki PPATK, saudara. Karena patut diduga aliran dana ini bersumber dari korupsi, dana operasional Pekan Olahraga Nasional Papua, dan pencucian uang. Kuasa hukum Lukas NMB membantah adanya aliran dana dalam jumlah fantastis hingga 560 miliar rupiah ke kasino judi. Namun dalam program Rosi, kuasa hukum tak membantah jika Lukas NMB gemar pergi ke kasino. Kita lihat ini adalah foto-foto Lukas NMB di sebuah kasino. Jadi kalau kata kuasa hukum Lukas NMB memang gemar ke kasino untuk refreshing, tapi tidak dengan uang APBD. Kita simak pernyataannya. Di store ke kasino di Singapura. Tidak masuk akal. Ini klien Anda, betul ya? Oke, setuju. Sebagai kuasa hukum Anda tahu klien Anda gemar ke kasino? Ya, refreshing. 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 Ini hal yang wajar menurut Anda ya? Refreshing. Ini di Singapura atau di mana ini, Pak Roy? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau ini dikorelasikan dengan dana 560 miliar yang mengalir ke meja judi, apa tanggapan Anda? Tidak realistis. Hoax. Ini pesan Gubernur Lukas NMB kepada saya. Ya, untuk refreshing tapi tidak dengan uang APBD. Lalu dari mana asal uang sebenarnya? Yang menarik lagi, dalam program Rosi, kuasa hukum Lukas NMB menyatakan jika Lukas NMB punya aset kekayaan lain, yakni tambang emas. Lokasinya di tanah kelahiran Lukas NMB, distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua yang dikelola secara tradisional. Tapi aset ini rupanya baru mau dilaporkan belakangan ke KPK. Kita simak pernyataannya. Punya uang pertama, dia sudah memerintah begitu lama. Yang kedua, di Papua ada kebiasaan tidak menyimpan uang di bank. Yang ketiga, Pak Gubernur juga punya tambang emas di Mamit dan fotonya segera dan dokumennya segera dibawa ke Jakarta. Itu kan tambang tradisional. Tambang tradisional kan. Yang Pak Gubernur kemarin katakan proses perusahaannya itu sedang diurus. Tapi secara real tambang itu berjalan untuk rakyat. Tambang itu berjalan untuk rakyat, Ya. tapi kan menimbulkan atau menghasilkan pundi-pundi uang untuk gubernur. Iya, menghasilkan. Pasti ada setoran. Dia kepala suku. Ya, hingga kini Gubernur Papua Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Lukas NMB enggan ke Jakarta karena alasan kesehatan dan membutuhkan perawatan medis. KPK sudah melayangkan 2 kali surat panggilan untuk Lukas NMB. Dan hari ini, kuasa hukum Lukas NMB mendatangi KPK untuk menjelaskan kondisi kesehatan Lukas NMB dan minta izin berobat ke Singapura. Dilaporkan ke tim KPK agar mengetahui saat ini beliau harus segera harus melakukan kontrol kembali, melakukan perawatan kembali ke Singapura. Surat-surat dari Singapura, rekam medik sudah kami sampaikan kepada tim KPK. Semoga tim KPK memberi ruang untuk memberikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan mendapatkan pelayanan kesehatan. KPK pernah menyatakan jika kasus Lukas NMB ini bisa di SP3 atau dihentikan dengan catatan Lukas NMB bisa menjelaskan pada KPK transaksi-transaksi mencurigakan dengan angka yang mencapai ratusan miliar, serta menjelaskan dari mana sumber kekayaannya. Tapi pertanyaannya, apakah Lukas NMB benar-benar bisa kooperatif atau justru malah mengambil langkah seribu?